Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Jalan Trans Papua adalah proyek infrastruktur jalan yang menghubungkan berbagai kota dan wilayah di Provinsi Papua. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas antar kota, desa, dan wilayah di Papua, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Jalan Trans Papua memiliki tujuan untuk mengatasi tantangan geografis yang kompleks dan kondisi alam yang sulit di Papua. Pembangunan jalan ini melibatkan pengatasan medan yang sulit, seperti hutan hujan, pegunungan, sungai, dan rawa-rawa. Proyek ini diharapkan dapat membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, memfasilitasi transportasi barang dan orang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sejak pembangunan jalan ini dimulai, proyek Trans Papua telah mengalami tantangan dan kontroversi. Beberapa isu yang muncul termasuk perubahan lingkungan, dampak terhadap masyarakat adat, dan ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap proyek ini. Beberapa kelompok juga memperdebatkan bahwa proyek ini dapat membawa dampak negatif terhadap ekosistem hutan hujan Papua yang sangat penting. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pembangunan ekonomi regional, akses kesehatan, pendidikan, dan memperkuat integrasi sosial antar wilayah. Jalan Trans Papua adalah jaringan jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua, membentang dari kota Sorong di Papua Barat Daya hingga Merauke di Papua Selatan, dengan total panjang mencapai 4.330,07 km. Total panjang tersebut terbagi atas 3.259,45 km di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan 1070,62 km di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antara daerah-daerah di kedua provinsi tersebut, termasuk yang terisolasi. Beberapa sumber menyebut pembangunan Jalan Trans Papua sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto, dengan nama Jalan Trans Irian Jaya. Proyek yang dimulai akhir 1980 tersebut dibagi dalam 3 jalur, yakni Nabire Ilaga, Jayapura Oksibil dan Merauke di Gulvia Bupul. Namun sumber lain menyatakan bahwa jalan ini baru dimulai sejak era pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan diteruskan hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan didasari atas tujuan yakni untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Sejak kepemimpinan B.J. Habibie sampai dengan Februari tahun 2017, total jalan Trans Papua yang sudah berhasil dibangun mencapai 3.851,93 km. Pada tahun 2015 pemerintah membangun 169 km jalan baru di Papua, dan jalan baru yang dibangun pada 2016 mencapai 231,27 km. Untuk tahun 2017, pemerintah menargetkan pembangunan 143,35 km jalan baru sehingga total jalan yang akan tembus menjadi 3.995,28 km. Dengan demikian, sisa 334,79 km jalan yang belum tembus diharapkan bisa selesai hingga 2019. Pada Maret tahun 2017, 3.850 km ruas jalan telah selesai dan pembangunan seluruh ruas jalan diperkirakan selesai pada tahun 2018, tetapi pembangunannya tertunda pada akhir 2018 karena konflik bersenjata. Ruas jalan Trans Papua yang terdapat di Provinsi Papua lainnya terdiri dari 10 ruas jalan, dengan perincian sebagai berikut. Ruas Wamena, Habema, Kenyam, Mamugu, panjang 284,30 km. Ruas Kuatisore, batas Provinsi Papua Barat Nabire, batas kota panjang 203,32 km. Ruas Nabire, Wagete, Enarotali, panjang 275,50 km. Ruas Enarotali, Ilaga, Mulia, Wamena, panjang 513,40 km. Ruas Wamena,
Elelim, Jayapura, panjang 585 km. Ruas Kenyam, DKI, panjang 275,83 km. Ruas DKI, Oksibil, panjang 231,60 km. Ruas Oksibil, Warupko, panjang 135,01 km. Ruas Warupko, Tanah Merah, Merauke, panjang 533,06 km. Ruas Wagete, Timika, panjang 222,43 km. Perkembangan jalan nasional di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya kini semakin nyaman untuk dilalui para pengguna jalan menuju tempat wisata. Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, terus berupaya membangun dan memelihara jalan serta jembatan agar mempermudah akses ke tempat para wisata di negeri Cendrawasih. Jalur jalan Trans Papua di Papua Barat telah terhubung seluruhnya sejak akhir tahun 2017. Kepala BPJN Papua Barat Mauludin Said Latar saat mengisi acara podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga mengatakan, ruas jalan nasional yang ditangani oleh BPJN Papua Barat terdapat 49 ruas, dengan total panjang 1.335,29 km. Pola penanganan dibagi menjadi dua segmen. Segmen I itu dari kota Sorong ke Manokwari dengan panjang 547,81 km, 537,1 km dengan perkerasan lentur aspal dan perkerasan kaku beton 10 km dengan permukaan jalan sirtu, material selektif. Sementara di segmen 2 dari Manokwari sampai ke perbatasan Papua Barat dengan Papua Tengah sekitar 524 km dengan kondisi jalan sudah beraspal sepanjang 414,85 km, 109,10 km merupakan areal HPH yang masih produksi. Kedua segmen ruas jalan nasional ini melintasi beberapa tempat wisata yang berada di Provinsi Papua Barat, antara lain Danau Anggi di Pegunungan Arfak, Gunung Botak di Manokwari, Teluk Cendrawasih di Wasior, dan Teluk Triton di Kaimana. Sedangkan di Papua Barat Daya terdapat Raja Ampat di Sorong, Puncak Petik Bintang dan Danau Framu di Maibrat. Udin menjelaskan bahwa salah satu wisata yang menarik di negeri Cendrawasih yaitu Gunung Botak Manokwari. Wisata ini seperti berada dalam teluk dikelilingi dengan daerah-daerah perbukitan, dan tempat yang begitu jernih dan alamiah, serta didukung dengan akses jalan yang sudah teraspal dengan kemantapan sudah 86% per saat ini, dan diprediksikan per tanggal 31 Desember tahun 2023 kondisi mantap mencapai 89%. Gunung Botak itu terdapat di KM 147 dari Manokwari. Disebut Gunung Botak oleh masyarakat, karena memang daerahnya tandus gersang, dan kondisi tanah materialnya batuan lapukan, jadi memang sulit tanaman untuk tumbuh di sekitarnya. Namun tempatnya indah sekali, lebih indah dari Labuan Bajo. Tak kalah unik dengan wisata Gunung Botak, di Pegunungan Arfak terdapat dua danau yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Danau Anggi Giji biasa dikenal dengan nama Danau Laki-Laki serta Danau Anggi Gida yang sering disebut Danau Perempuan. Akses jalan ke danau tersebut sudah beraspal sepanjang 41,11 km serta jembatan dengan total 7 jembatan sepanjang ruas Warmare, Manyambo, Anggi, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari yang sebelumnya 5-6 jam dari Manokwari. Sebagai referensi menarik lainnya untuk wisata yang sudah dibuka akses jalannya sepanjang 500 km, yaitu wisata negeri di atas awan atau biasa dikenal dengan Puncak Petik Bintang. Kawasan wisata tersebut berada di wilayah gunung atau perbukitan. Para wisatawan yang ingin berkunjung dapat berangkat dari Sorong jam 3 pagi dan sampai puncak jam 5 pagi, sehingga mendapatkan suasana sedang berada di atas awan. Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Jayapura dengan 8 kabupaten di daerah Pegunungan Tengah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Selain itu tujuan dan proyek ini untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non-tol di Papua yang merupakan tulang punggung regional Pulau Papua. Rencana proyek pembangunan Jalan Trans Mamberamo Elelim masuk ke dalam Major Project Jalan Trans Papua Merauke Sorong RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua. Menghadapi berbagai tantangan,
Pemerintah akan memfokuskan pembangunan pada Jalan Jayapura Wamena dalam proyek ini, utamanya sebelum pergantian pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2024 mendatang. Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan membuka kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Apalagi pemerintah mengklaim swasta sudah ada yang berminat. Adapun skema pengembalian investasi melalui availability payment atau pembayaran secara berkala dari kepala lembaga kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan TNI adalah dua instansi pemerintah yang terus bersinergi demi terwujudnya infrastruktur yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Salah satu wujud sinergitas kedua instansi tersebut dalam bidang bina marga adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Tentunya titik-titik yang paling sulit yang akan dikerjakan oleh TNI dalam pembangunan Jalan Trans Papua. Sementara terkait pembangunan jalan dari Sina, Kabupaten Puncak, ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, yang sempat terhenti karena adanya penembakan dan pembunuhan operator alat berat oleh kelompok bersenjata, ia menyampaikan bahwa itu bukan dikerjakan oleh TNI. Jalan itu tidak diberikan kepada TNI, tapi merupakan pekerjaan dari Kementerian PUPR, dalam hal ini Balai Jalan. TNI hanya diminta bantu untuk mengamankan karena waktu itu yang mengerjakan proyeknya adalah PT Modern, dan dibakar, operator dibunuh, sehingga tidak ada operator yang mau naik ke sana. Program pendekatan secara teritorial itu, katanya, membuat 150 warga yang selama ini masih berseberangan dengan pemerintah langsung menyatakan diri turun gunung dan kembali ke pangkuan NKRI. Itulah makanya kemarin ada 150 orang turun, itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk itu ada proses mereka lihat loh, di sekitar Sina ada pembagian honai dan rumah. Sehingga waktu Bupati Puncak Willem Wandik meresmikan kantor cabang pembantu Bank Papua di sana, lewat Padan Ramil, mereka minta tolong untuk dipertemukan dengan Bupati Puncak, yang sebenarnya sudah mau pulang ke Ilaga. Mereka minta kampungnya diperhatikan, ada pembangunan. Sebenarnya permasalahan mereka karena infrastruktur yang terbatas, ini yang sebenarnya digenjot dan kita dorong pemerintah daerah, dan ini yang kami sampaikan dan dorong ke Bupati Willem Wandik, tolong perhatikan Sina, bantu buat jalan bagi mereka, itu yang terjadi. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.